Selamat siang dan hari ini kita berkumpul untuk membahas satu topik menarik ya dan penting sekali dalam bisnis ini yaitu bekerja melebar dan ke dalam. Nah, sebelum kita bicara mengenai cara kerja, kita bicara langkah terpenting di bisnis ini yaitu bagaimana cara awal untuk membangun aset. Oke, nah kita akan coba bahas di sesi hari ini. Bagaimana cara untuk membangun aset. Kita mulai dari distributor baru. Apa yang harus dilakukan distributor baru? Untuk mulai membangun aset, apa kira-kira? Sponsori segera 2 frontline. Ya kan? Segera sponsori 2 frontline yang mengambil paket bronze, silver, gold, atau platinum juga. Kita sarankan mereka untuk ambil paket, karena kalau ambil paket bonusnya lebih besar, hasilnya lebih besar, dan asetnya akan mulai terbentuk. Nah, bagi Anda yang sudah bergabung, nah tugas Anda berikutnya adalah di sini, sponsori 2 frontline. Gimana cara sponsori frontline? Presentasi, follow up, home meeting, kerjasamalah dengan para pengundang Anda, dengan para upline Anda. Tapi dengan Anda mendapatkan frontline, Anda akan mulai membangun aset Anda. Kenapa perlu cepat-cepat dapat 2 frontline, Pak? Karena ini, pernah lihat tabel ini? Iya, kalau Anda presentasi atau Anda datang ke OP, Anda akan melihat tabel ini, tabel duplikasi bahwa kalau Anda mensponsori 2 orang, terus mereka berdua nyponsori 2 orang. Kalau semuanya bronze aja, 10 bulan dari sekarang bonusnya berapa? 41 juta. Itu baru bonus pasangan loh. Semoga sadar, yang ditunjukkan di tabel itu hanya bonus pasangan, belum bonus-bonus yang lain. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa hanya dengan bergabung, nyponsori 2 orang, duplikasikan, asal duplikasinya bagus, hasilnya kan besar sekali. Bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Oke, jelas Bapak Ibu teman-teman, bagaimana kita bangun aset dari awal? Segera bergabung, ambil paket, bronze, silver, gold, platinum, kejar platinum. Ya, pekerjaan kita belum selesai kalau belum platinum. Yang kedua, segera sponsori 2 orang. Jadi bagi Anda yang belum nyponsori 2 orang, segera sponsori 2 orang. Supaya apa? Supaya bisnis Anda mulai jalan. Sebab kalau Anda baru bergabung, itu kan baru sendirian. Ya kan? Aset di bisnis ini datang dari jaringan. Segera sponsori 2 orang. Nanti kalau terduplikasi, asetnya mulai terbentuk. Nah kira-kira begitu. Kalau mau Anda sponsori 2 orang, berjalan lancar, masing-masing sponsori 2, sekian waktu hasilnya sudah besar sekali. Hari ini kita akan bahas tengahnya gimana Pak. Sama seperti daki gunung, Anda daki gunung asal Anda naik ke atas nanti akan melihat puncak gunung, Anda akan merasakan indahnya di atas seperti apa gitu. Di tengahnya kayak apa Pak? Nah itu yang akan kita bahas sekarang ini. Karena di tengahnya ini banyak cerita, ya. Banyak cerita, karena jalanannya bisa belok-belok, nanti ada jalanan yang buntu, ada yang jalanannya masuk jurang, ya kan. Ada jalanan yang aman. Oke, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana nih jalan yang terbaik untuk mencapai ke sana. Jadi ini mengenai distributor baru. Nah, kita harus menganalisa dulu. Sama seperti kalau naik gunung harus menganalisa rutenya, betul nggak? Ya, rutenya nanti bagaimana. Nah, di sini dalam proses membangun aset Anda, kita akan membahas analisa dulu sekarang. Analisa bonus marketing plan TIANS. Marketing plan kita itu ada 2 jenis. Yaitu apa? Perkembangan dan penjualan, ya dibagi menjadi 2, perkembangan dan penjualan. Bonusnya juga ada 2 jenis. Bagi yang masih bingung, nanti datang ke acara NDT, ya diskusikan dengan upline Anda. Tapi intinya marketing plan TIANS dibagi menjadi 2 jenis, perkembangan dan penjualan. Nah masing-masing sebetulnya marketing plan-nya 1 Pak, jaringannya 1, ya tapi apa ya kayak dipecah 2 gitu loh. Jaringannya sih 1. Tapi sudut pandangnya ada 2. Yang satu namanya perkembangan atau biasa disimbolkan huruf K besar. Yang satu namanya penjualan disimbolkan huruf P besar. Nah masing-masing perkembangan dan penjualan ini ada bonusnya. Ya, ada bonusnya masing-masing. Nah kita akan analisa bahwa ternyata bonus perkembangan itu besar dari awal. Dari awal Anda sejak bergabung, bonus perkembangan ini besar. Oke, nah kalau yang satu bagaimana Pak? Kalau yang penjualan, bonus penjualan itu ternyata ada juga dari awal, tapi nilainya kecil, tidak terlalu besar. Loh, kalau gitu bonus penjualan nggak penting dong? Wih, penting juga.
Karena apa? Bonus penjualan itu akan mulai besar nanti. Kira-kira kalau peringkat Anda bintang 7 ke atas. Jelas ya? Jadi dua-duanya besar. Cuman yang satu besarnya langsung dari awal, yang satu besarnya di belakang. Jadi di belakang nanti Anda akan dapat double-double. Jelas ya? Nah sekarang untuk orang baru yang penting yang mana? Supaya dapat bonus besar duluan. Kita fokusnya ke perkembangan. Kalau fokus ke penjualan bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita analisa penjualan ini sebetulnya di awal kurang besar. Yang besar di perkembangan. Makanya kita tadi sarankan kalau bergabung ambil paket. Kenapa? Supaya bonusnya besar di awal. Jelas ya? Bukan berarti nggak boleh, saya nggak mau ambil paket. Oh nggak apa-apa. Tapi kalau Anda pengen bangun aset, pengen bonusnya besar, ambil paket. Bonus perkembangan besar dari awal. Jelas ya? Nah, bonus perkembangan ada berapa jenis bonusnya? Ada 3 sebetulnya. Ya, kalau Anda datang ke NDT nanti akan dijelaskan bahwa bonus perkembangan itu ada 3 jenis. Ada 3 bonus perkembangan. Yaitu apa? Bonus sponsor, bonus pasangan, dan bonus bimbingan. Tapi dari 3 ini yang betul-betul besar dari awal ada 2. Itu yang akan kita fokuskan sekarang. Yang pertama adalah bonus sponsor. Bonus sponsor ini simple. Anda nyponsori orang dapat bonus. Gitu aja. Kalau bronze berapa? Ada yang ingat? 10%. Silver 14%. Gold 16%. Platinum 18%. Ya makanya tadi disarankan Anda perlu platinum supaya bonus sponsornya paling besar juga. Ya. Toh platinum kan sekali seumur hidup, ya kan? Sekali seumur hidup. Nah, bonus sponsor ini Anda nyponsori orang dapat bonus, gitu aja bonusnya. Dan menariknya bonus sponsor ini tanpa syarat. Tidak ada syarat apapun. Pokoknya Anda nyponsori orang dapat bonus. Nyponsori orang asal yang ngambil paket ya, dapat bonus, gitu. Bonus sponsor ini besar di awal terutama untuk orang baru. Nah, yang kedua yang besar adalah bonus pasangan. Saya tidak akan jelaskan bonus pasangan pada hari ini, Anda bisa datang ke NDT, jelas ya. Jadi inilah 2 bonus yang besar di awal, yang perlu Anda fokuskan terutama untuk orang baru. Dan kalau Anda punya grup baru, arahkan mereka untuk mendapatkan bonus sponsor dan bonus pasangan ini. Nah sekarang, bagaimana Pak memaksimalkan bonus di awal? Kepengen? Iya, supaya dari awal bonusnya bisa maksimal. Nah, kita masuk ke topiknya, melebar. Melebar itu apa Pak? Ya, bukan melebarkan badan kiloannya naik ya. Bukan. Melebar itu kalau Anda nyponsori orang, oke, Anda mendapatkan frontline, Anda mendapatkan kaki. Anda kemudian nyponsori orang lagi, nyponsori orang lagi, nyponsori orang lagi, nyponsori orang lagi. Anda nambah frontline, nambah frontline, nambah frontline, nambah frontline. Itu namanya melebar. Ya, jadi melebar itu usaha Anda untuk mendapatkan frontline. Simpelnya begitu. Pak, kalau sudah 2 orang gimana Pak? Perlu melebar enggak? Tetap. Loh, kok masih tetap perlu melebar Pak? Iya, kenapa kira-kira? Karena belum tentu 2 frontline kita ini mau langsung jalan. Belum tentu 2 orang ini mau langsung aktif. Ada orang tipe bensin. Tipe bensin itu kalau digas langsung jalan. Weng. Tapi ada orang tipe diesel. Ya, tipe diesel itu ancang-ancangnya lama. Dong 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 ya. 10 tahun kemudian baru weng. Ada lagi orang join cuman konsumen. Ya. Ada lagi orang join terus kemudian diem, macem-macem. Kita nggak pernah tahu 2 orang ini mau gimana. Kalau Anda dapat 2 yang aktif, ya baguslah. Kalau enggak gimana? Melebar makanya. Cari lagi. Tapi kan katanya cuma suruh nyari 2. Ya maksudnya gini loh, di awal kita perlu nyari 2. Ingat nggak? Membangun bisnis ini perlu waktu 1, 2, atau 3 tahun, betul nggak? Kan bangun aset. Ada orang tanya, jadi saya di bisnis ini gimana Pak? Nyponsori 2 orang diem terus duitnya ngalir gitu ya? Kok enak bener ya hidupnya ya? Ya, mana ada bisnis kayak itu Bambang gitu ya? Kalau ada bisnis kayak gitu, 3 bulan digerebek polisi udahan. Ya enggak? Di sini kita mau bangun aset pasif income untuk jangka panjang. Sadar woi.
Ini bukan pekerjaan 1-2 hari. Orang kerja puluhan tahun aja 40 juta juga nggak nyampe kok, betul nggak? Iya, Anda aku mau bangun bisnis besar. Masa cuma nyponsori 2 orang berharap langsung dapat 40 juta? Mana ada bisnis kayak begitu? Di Tianxi aja yang ini sudah cepat loh, 1, 2 atau 3 tahun tuh cepat banget loh. Saya kerja bertahun-tahun aja hasilnya nggak seperti di sini kok. Ya kan, ini cepat banget kalau Anda seriusin. Cuman beberapa tahun. Oke, jadi nyponsori 2 orang di awal. Kalau belum ketemu yang jalan gimana Pak? Cari lagi. Kalau sudah ketemu yang jalan gimana Pak? Tetap cari. Loh, maksudnya gimana Pak? Buat apa kok nyari lagi? Buat apa kira-kira? Karena gini, semakin lebar jaringan Anda, semakin kuat postur kita sebagai upline atau sebagai leader. Maksudnya gini loh, Anda kan punya impian, betul nggak? Nah, impian Anda perlu diwujudkan nggak? Harus nggak? Nah, kepengen Anda, impian Anda itu tergantung tangan Anda atau tergantung orang lain? Tergantung diri Anda sendiri atau tergantung orang lain? Diri sendiri. Jangan sampai impian Anda diserahkan ke orang lain. Pak, impian saya hilang Pak. Kenapa? Karena frontline saya nggak jalan Pak. Itu namanya impian Anda serahkan ke frontline Anda. Begitu dia berhenti, impian Anda hilang. Loh kok aneh? Bapak enggak usah naik haji ya. Besok saya ajak ke Dufan aja Pak. Impiannya kempes gitu loh, ngerti enggak? Kenapa? Karena impiannya diserahkan ke orang lain. Kalau saya tidak mau impian saya dikendalikan orang lain. Ya. Impian saya harus tergantung saya sendiri. Ya tentu dengan doa kepada Yang Maha Kuasa tentunya, ya. Tapi kita yang harus kendalikan Bapak Ibu, jangan tergantung orang lain. Makanya Anda perlu melebar. Meskipun sudah punya 2 yang jalan, Anda tetap perlu melebar. Karena semakin lebar, semakin kuat bisnis Anda. Nanti kita akan bahas. Intinya adalah semakin Anda lebar, Anda semakin punya postur. Anda tidak bisa dikendalikan downline. Ya, karena impian saya tergantung saya. Oke, itu hanya Anda bisa dapat kalau Anda punya kelebaran. Jadi kelebaran ini juga penting. Karena sekali lagi percaya saya, downline Anda tuh pinter. Entah dapat dari dukun, dari mana, dari internet saya nggak ngerti. Dia tahu aja upline-nya itu kakinya siapa aja. Ya, lucu memang. Saya juga nggak ngerti gimana gitu ya. Makin lebar, postur Anda makin kuat sebagai upline. Nah berikutnya, kenapa perlu melebar terus? Karena dengan melebar, kita bisa memakai kekuatan placement. Yaitu sistem membakar dari bawah. Sistem apa? Membakar dari bawah. Nah itu ada gambar gedung. Oke, ada gambar gedung yang bawahnya kebakaran. Coba, itu misalkan 40 lantai misalkan ya. Gedung 40 lantai, misalkan Anda ada di lantai paling bawah. Misalkan di paling bawah ada restoran, Anda lagi makan terus ada kebakaran. Apa yang Anda lakukan? Ya mungkin Anda akan panik terus lari keluar, betul nggak? Tapi Anda tinggal lari keluar beres. Aman, betul? Oke, sekarang skenarionya begini. Lantai 1 kebakaran hebat, Anda di lantai 40, apa yang terjadi? Stres enggak? Anda lihat ke bawah, ampun Tuhan ini gimana ini, bener enggak? Anda akan lari ke sono kemari kebingungan. Oke, nah itu namanya membakar dari bawah. Bakar bawahnya, atasnya akan kebakaran semua. Atasnya akan panik semua. Ya, atasnya akan aktif semua. Orang kebakaran ada nggak? Misalkan kebakarannya di lantai 1, yang di lantai 40 malah, oh kebakaran tidur lagi. Ada nggak? Nggak ada. Apa yang dilakukan kira-kira? Dia akan telepon sana sini, lari sana sini, ngecekin pintu, telepon sana sini. Betul nggak? Teriak-teriak, panik intinya. Nah sama. Kalau di grup Anda bakar dari bawah, ya omset numpuk di bawah, dia akan panik. Kenapa? Loh omsetnya nambah terus, orangnya nambah terus. Dia akan langsung kepikiran, kasih visi. Wah bonus pasangan, ini potensinya besar ini. Kalau saya tinggal bangun sekian, hasilnya akan besar. Kebayang nggak? Mereka akan panik karena mereka tahu berapa potensi bonus hilang kalau dia diem aja. Jadi bikin dia panik. Ya, jadi dengan terus Anda melebar, kelebaran Anda ini bisa Anda manfaatkan dengan placement untuk membakar dari bawah. Supaya apa? Supaya orang-orang di atasnya itu akan hangat semua dan akhirnya akan aktif semua. Jelas ya? Itu kita dapatkan dari mana? Kalau kita
melebar. Jadi frontline yang kita dapatkan itu powerful sekali loh. Kuat sekali frontline kita nih, fungsinya buat apa? Salah satunya untuk membakar dari bawah. Nah, sebagian terus bilang, sebentar Pak, placement itu apa ya? Nah, pasti ada ya yang belum ngerti placement di sini. Kita coba bahas mundur dulu dikit lah ya. Sebelum kita ngomong placement supaya ini nangkep, kita ngomong dulu apa bedanya jalur dan kaki. Kalau Anda nyponsori orang, ya, nyponsori orang, Anda dapat frontline kan namanya. Anda nyponsori orang itu namanya frontline. Ya. Itu Anda nambah kaki. Nambah kaki otomatis nambah jalur. Oke? Kalau misalkan Anda nyponsori AA gitu. Itu berarti front pertama, kaki pertama, jalur pertama. Anda nyponsori BB, berarti itu frontline Anda kedua, kaki kedua, jalur kedua juga. Anda nyponsori si CC, berarti kaki ketiga, frontline ketiga, jalur ketiga. Gitu aja terus gitu. Jelas ya? Itu namanya kaki. Jadi ngitungnya gampang. Anda nyponsori siapa itu? Jadi namanya kaki itu adalah pohon jaringan tanpa memperhitungkan placement. Ya pokoknya Anda nyponsori siapa, ya itu jadi kaki Anda gitu, biar gampang. Karena tidak memperhitungkan placement. Nanti kita akan bahas placement itu apa. Itu kaki, simple memang. Kalau jalur agak beda. Jalur itu memperhitungkan placement. Nah, placement itu apa Pak? Oke, kita bahas placement dulu nih. Jadi kalau misalkan Anda punya 3 frontline tadi, AA, BB, dan CC. Ini kan diagram dari NDT kan ya. Nah, kalau CC-nya Anda taruh di situ, Anda ya berarti punya jalur ketiga. Kan AA, BB, CC. Jalurnya berarti 3, betul nggak? Iya. Kalau CC-nya cuma Anda taruh di jalur ketiga, bisa nggak? Bisa. Artinya Anda membangun 3 jalur. Tapi ada cara yang lebih bagus lagi, supaya hasilnya lebih maksimal. Gimana caranya? Si CC ini Anda placement di bawah si AA. Placement itu gimana Pak maksudnya? Placement itu maksudnya sponsornya tetap Anda. Jadi si CC tadi sponsornya tetap Anda, tapi Anda placement di bawah si AA. Oke? Efeknya apa? Efeknya adalah bonus sponsornya tetap Anda yang dapat, karena Anda kan sponsornya. Jelas ya? Omset yang dapat tetap Anda juga. Jadi si AA itu nggak dapat omsetnya. Omsetnya tetap ke Anda. Jadi sebetulnya loh, kalau gitu sama aja dong Pak, bonus yang lain. Bonus yang lain tetap Anda semua yang dapat. Loh kalau gitu nggak ada gunanya ditaruh di bawah si AA, gunanya untuk apa? Gunanya cuma satu. Omset CC ini kalau di placement di bawah si AA, itu akan dihitung untuk menghitung bonus pasangannya si AA. Jadi hanya untuk ngebantuin bonus pasangannya si AA. Wah, cuman 1 bonus Pak. Nanti dulu, tadi kan kita udah bahas. Bonus yang besar di awal apa? Bonus sponsor dan bonus pasangan. Bonus pasangannya besar. Dan masih ingat tabel di awal tadi yang ada puluhan juta, ratusan juta? Itu tabel bonus pasangan loh. Ya, jadi meskipun hanya 1 bonus, CC kita taruh di bawah si AA, itu hanya membantu 1 bonus aja, bonus pasangan, tapi efeknya besar. Ya, nanti kalau misalkan CC-nya sponsori grupnya, ya, CC-nya berkembang, itu tetap AA-nya akan kebantu dari segi bonus pasangan juga. Kebayang nggak kalau CC-nya meledak jeder setiap bulan 100 juta gitu. Berarti kan si AA, jalur satunya sudah ada omset 100 juta setiap bulan loh. Kebayangkan kalau dia bangun sebelahnya aja jalur 2, apa nggak panen raya sudah? Betul kan? Iya, nah di situ yang saya bilang, dengan Anda menaruh, gini, kalau CC-nya tetap Anda taruh sebagai jalur ketiga, Anda tidak membakar siapa-siapa. Kalau CC-nya Anda placement di bawah si AA, Anda membakar si AA. Dan nanti pada saat si AA-nya jalan, gini, misalkan CC grupnya berkembang, akhirnya si AA jalan. Si AA-nya jalan, nyponsori orang, di placement di bawah grupnya CC semua, betul nggak? Di placement juga. Jadi si AA pun akan naruh orang di jalur itu yang akan membakar atasnya. Jadi mereka ini saling bakar-bakaran nantinya, saling membantu soalnya. Omsetnya saling nambah gitu, kebayang nggak? Ya, jadi akhirnya apa? Atasnya kan kebakaran semua. Kebakaran omset maksudnya. Dan akhirnya jalan gitu loh. Ya, jadi placement ini sangat membantu kita karena sekali kerja hasilnya double-double. Kalau kita cuma taruh sebagai frontline, nggak ada yang kebakar.
Ya, padahal CC tetap perolehan kita, tapi kita placement di bawah si AA. Kita bantuin CC, otomatis bantuin AA. Kenapa? Karena AA kebantu dari segi bonus pasangan. Jelas ya? Itulah kekuatan dari placement marketing plan Tiansi, Bapak Ibu. Sekali kerja hasilnya banyak, enak banget. Ya, jadi makanya sekarang kenapa bonusnya pada gede-gede? Karena kerjanya jauh lebih ringan. Kerjanya jauh lebih ringan, hasilnya jauh lebih besar. Sekali kerja, hasilnya double-double. Placement. Nah, jadi kembali tadi ya, kalau kaki itu tidak memperhitungkan placement. Jadi kalau lihat diagram ini, Anda punya AA, BB, CC, dan CC Anda placement di bawah si AA. Kalau kita ngomong kaki, berarti kaki Anda tetap 3, AA, BB, CC, jelas? Tapi kalau kita ngomong jalur Anda berapa? 2, AA dan BB. Karena apa? CC ini di jalur pertama Anda, di bawah si AA. Ya, semoga jelas. Nanti kalau ada yang masih perlu ditanyakan, diskusikan ke upline Anda masing-masing. Oke? Ini penting Anda ketahui karena placement ini sangat kuat sekali. Kalau Anda bisa memanfaatkan placement ini, oh itu bisa berlipat-lipat hasil dari bisnis Anda. Oke, sekarang kita sudah tahu mengenai placement, jalur dan kaki, kita kembali soal melebar. Jadi maksudnya apa? Anda melebar dengan memanfaatkan placement, taruh di 2 jalur dulu. Kok 2 jalur Pak? Saya kan pengennya langsung 10 jalur Pak. Wih. Oke, Anda pengen langsung bangun 10 jalur, tapi ingat, kerja yang akan Anda lakukan akan jauh lebih berat. Jangankan kita ngomong 10 jalur, 3 jalur aja dulu. Ya, kerja Anda akan jauh lebih berat karena Anda bangun 3 jalur. Lebih bagus Anda fokuskan ke 2 jalur dulu. Kakinya boleh banyak, jalurnya yang 2 dulu. Makanya di awal fokusnya 2 jalur dulu aja. Perolehan Anda hasil melebar itu ditumpuk semua di jalur 1 dan jalur 2. Supaya apa? Supaya bakar atasnya. Oke? Jadi bangun fokusnya 2 jalur dulu. Bukan hanya 2 jalur selamanya, enggak. Ya, nanti kita akan bangun jalur ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Terserah Anda, bisnis ini unlimited, tak ada batasnya. Enggak ada batasnya. Untuk awal kita sarankan 2 dulu. Kenapa? Karena kalau Anda tumpuk-tumpuk dengan placement itu akan jauh lebih gampang, lebih mudah pekerjaan Anda. Supaya apa? Supaya bonus Anda cepat gede itu loh maksudnya. Ya, tujuannya itu aja. Nah, ini sekarang pertanyaan menarik. Lebih bagus memberi ikan atau mengajari cara mancing? Ya, ada orang, wah Pak, ini saya punya frol Pak, biar saya kasih dia aja Pak, biar dia seneng gitu. Bener nggak? Bisa bener, bisa enggak? Tergantung keadaan. Ya ini perlu Anda konsultasikan ke upline Anda masing-masing. Tapi saya akan cerita konsepnya dulu. Bedanya antara memberi ikan dengan mengajari orang memancing. Ada satu orang kelaparan. Ya dia minta makanan. Anda punya 2 pilihan. Anda punya ikan goreng dan Anda juga punya alat mancing. Kalau Anda kasih dia ikan goreng, dia akan langsung makan dengan lahap. Dia akan berterima kasih atas kebaikan hati Anda, ya, dan mungkin setelah itu Anda akan pergi, tapi ingat, 3 atau 4 jam lagi dia akan lapar lagi. Ya kalau dia bisa ketemu orang yang membawakan makanan juga, kalau nggak bisa terus gimana? Ya, jadi Anda ngasih makan ikan ke dia, bagus, tetap bagus, tapi efeknya hanya segitu aja. Ya, untuk ke depan, efek ke depannya nggak ada, karena dia akan lapar lagi. Tapi kita bandingkan dengan pilihan yang kedua. Anda mengajari dia mancing. Saya tahu, orang sedang lapar, diajarin mancing ngomel nggak? Ngomel pasti. Orang lapar kok malah diajarin mancing. Ya kalau langsung dapat ikan, kalau nggak gimana? Ya kan, namanya orang negatif tetap negatif ya. Memang mungkin dia akan ngomel-ngomel. Tapi kalau Anda dengan sabar ngajarin dia, sampai dia ahli mancing, dan dia bisa dapat ikan sendiri, dia masak sendiri, dia kenyang sendiri, dan dia akan berterima kasih dengan Anda, dan setelah itu mungkin Anda akan pergi, 3 atau 4 jam kemudian dia akan lapar lagi, betul? Mungkin dia nggak akan ketemu orang lain lagi, tapi dia sudah bisa mancing, dia bisa mancing sendiri, seumur hidupnya dia cari makan sendiri Bapak Ibu. Ya, bagus mana? Tergantung keadaan. Tapi kalau secara umum, kalau Anda ingin membangun aset, Anda perlu pikirkan baik-baik mengenai ngasih ikan atau ngasih kail. Ya, kalau Anda pengen bangun aset,
Kalau di bisnis Tiansi kan asetnya bentuknya orang, betul nggak? Isinya orang semua. Anda pengen punya leader-leader yang orangnya teler-teler, yang nggak bisa apa-apa, dikit-dikit, apa nggak bisa Pak, ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa, kena masalah dikit mundur. Atau Anda pengen punya leader yang kuat-kuat. Anda pengen punya leader yang kuat. Kalau istilah saya, jenderal-jenderal itu selalu kuat-kuat Bapak Ibu. Ya, jadi yang harus kita lakukan apa? Apa boleh buat? Kita mencetak jenderal. Orang yang punya penghasilan 40 juta sebulan atau bahkan ratusan juta sebulan, itu pasti jenderal-jenderal semua. Ya, nggak akan ada orang teler penghasilannya segitu Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan ya bagaimana? Kita menyiapkan grup kita supaya naik level, penghasilannya nantinya juga naik. Jelas ya? Jadi, kalau Anda pengen bonus Anda besar, grup Anda besar, Anda perlu menyiapkan leader yang kuat juga. Anda perlu membentuk, tapi ingat, yang nantinya jadi jenderal, itu juga sebelumnya kapten, sebelumnya kopral, sebelumnya juga prajurit, sebelumnya juga orang baru gitu loh, semuanya ada proses. Ya, tapi kita sama-sama kita naikin gitu loh. Anda perlu naik level, grup Anda juga Anda perlu naik level. Jadi kalau saya, ini sebagai contoh ya, saya bangun bisnis ini awalnya di Bandung. Saya tinggal di Bandung Utara banget. Dulu awal saya membangun bisnis ini, itu stokis di Bandung hanya ada satu. Hanya ada satu di Bandung Selatan Coret. Jadi Bandung Selatan banget. Kalau naik motor, saya dulu bangun bisnis ini naik motor, itu dari tempat saya sampai ke stokisnya itu kira-kira hampir 1 jam. 50 menitan, tergantung macet atau enggak. Pokoknya kalau naik motor sampai pantatnya panas saja. Ya, itu sekali jalan, ngambil produk, balik ke sejam lagi. Oke, nah kalau misalkan ada konsumen yang mau beli produk, saya layanin. Saya akan bela-belain ambil produk 1 jam, balik, saya antar ke rumahnya. Itu konsumen. Tapi kalau saya punya leader yang perlu belanja produk, kalau saya belanja sendiri. Wah kok kejem banget? Bukan. Kenapa? Karena saya sedang mencetak calon jenderal berikutnya. Kenapa? Ya namanya jenderal ya harus ngerti dong stokisnya di mana, betul nggak? Harus ngerti caranya belanja seperti apa. Kalau nggak ngerti semua, gimana caranya lu mau 40 juta? Kan nggak masuk akal. Kayak pegawai baru tiba-tiba suruh jadi direktur, apa nggak malah bingung? Betul nggak? Iya kan? Makanya harus mau ngelewatin. Jadi kalau buat saya, kalau orang bagus, ya harus siap-siap untuk naik level. Anda perlu ngajarin pancing. Tapi kalau konsumen kasih ikan nggak masalah, karena konsumen perlunya produk. Nah ini Anda perlu bedakan loh. Jangan sampai konsumen ada satu yang mau beli kalsium. Oke Bu, sebelum saya belanjakan, Ibu bikin daftar nama dulu. Susah banget mau beli kalsium aja gitu loh. Nah itu salah tempat, jelas ya? Ngerti ya? Konsumen butuhnya beli produk selesai, ya sudah Anda bina hubungan dengan konsumen. Tapi kalau calon leader, nah ajak berjuang bersama-sama. Anda perlu ngajarin dia mancing. Oke, jadi penting mana memberi ikan atau mengajari mancing tergantung keadaan. Ya. Tapi supaya Anda paham, kalau mau bangun aset, Anda perlu jenderal yang kuat-kuat. Ya, Anda perlu jenderal yang memang ya tahan banting. Anda perlu ketemu orang yang mau naik level bareng-bareng bersama Anda. Berikutnya, nah makanya jangan kalau saya ya ngasih Pak, ini frontline ditaruhnya di mana Pak? Kan Anda melebar nih, ya kan? Ya melebar. Apakah Anda kasih aja? Kalau dulu kita punya istilah kalau bahasa Jawanya itu numpuk boto, ya menata batu bata merah itu loh ditumpuk gitu. Dan sudah terbukti berkali-kali, kalau Anda cuma numpuk bata gitu nggak jalan grupnya. Kenapa? Ya itu tadi kayak ngasih makan ikan, kenyang sebentar udah gitu, lapar lagi. Anda kasih orang, dia kan bilang apa? Lagi dong. Ini gua kasih, nanti lo dapat bonus 1 juta nih. Wah dapat 1 juta seneng dia, dapat 1 juta. Bulan depannya lagi dong kasih. Loh maksud kita kan dedikasi supaya semangat, supaya jalan kan gitu loh. Kenyataannya malah enggak. Kenyataannya dia minta lagi. Lah kebayang enggak kalau grup Anda kayak gitu semua? Anda bukannya passive income, Andanya malah stroke nantinya. Lah iyalah Anda ngurusin semua grup, semuanya minta coba. Jelas ya? Makanya kalau Anda punya front, ditaruhnya di mana? Selalu di ujung paling bawah, di 2 jalur.
Jangan naruh di jalur kedua downline Anda. Maksudnya gini, Anda kan punya 2 jalur, ya, si AA sama si BB tadi kan 2 jalur. Kalau Anda punya frontline baru, taruhnya di mana? Di ujung AA paling dalam atau BB paling dalam. Lebih tepatnya sebetulnya taruh di titik terbaik terdalam. Nah, kalau mau ngecek titik terdalamnya di mana, Pak? Lewat TMIS. Nah, kalau di basis ini Anda pengen bangun aset, Anda perlu menjadikan TMIS ini sahabat sejati Anda, Bapak Ibu. Ya, teman-teman. Maksudnya apa? Sering ngecek TMIS. Jujur aja, siapa di sini yang sudah bisa ngecek TMIS? Maksudnya ngecek omset sudah bisa? Ya, saya tahu sebagian pasti belum. Ya, kalau ada apa-apa, upline cekin dong. Gitu. Ayo ngaku. Iya, oke. Anda bisa cekin sekali-sekali. Tapi pertanyaan saya, Anda pengen bangun aset nggak? Kalau Anda pengen asetnya besar, berarti Anda perlu punya jenderal besar. Tidak ada jenderal besar yang nggak bisa buka TMIS. Iya kan? Itu faktanya. Kalau buka TMIS aja nggak bisa, aduh, gimana bonusnya mau 40 juta? Gitu ya. Itu kan hal simpel. Tapi Pak, saya nggak bisa buka handphone. Ya sudah, ada kumpulin yang nggak bisa buka itu Anda ajarin deh. Minta kaplennya. Ajarin mereka. Ajarin mancingnya. Mereka sudah sekali bisa ngecek TMIS, mereka akan ngecek terus nantinya. Ya bisa mandiri. Ya bukan berarti, oh kalau gitu kita jahat ke downline. Bukan jahat ke downline, gini loh. Kalau grup Anda cuma 10 orang, Anda tiap ngecek TMIS Anda bantuin satu-satu. Sekarang saya tanya, Anda kepengen nggak grupnya 1000 orang? Kalau Anda grupnya 1000 orang, dan semuanya nggak bisa buka TMIS, semuanya harus minta Anda, terus Anda ngapain aja seharian? Anda buka praktek, buka TMIS, ayo antri, ambil antrian di situ. Nomor 343 masuk. Nomor ID-nya berapa? Passwordnya berapa? Nih ya, Pak omset Bapak segini. Lanjut. Nomor 394 masuk. Bener kan? Ya asetnya nggak akan jadi gitu loh. Ingat, orang baru dibantu dulu ya, jangan langsung hajar semua. Orang baru tuh dibantu dulu, tapi kalau sudah kelihatan nih orangnya serius, ajarin dia buka TMIS. Meskipun dia nggak bisa buka handphone, nggak bisa buka komputer, ajarin. Sekali Anda ngajarin dia, invest waktu ngajarin dia bisa mandiri, bisnis Anda akan berlipat nantinya. Bener. Ya, jadi grup saya kalau nanya saya sudah tahu jawaban saya. Dia kok nanya apa? Buka file NDT sesi 3 halaman sekian. Dah. Apa isinya Pak? Buka sendiri. Di mana Pak? Downloadnya www.onevision.web.id di pengumuman utama. Aduh Pak nggak ketemu. Saya bukain websitenya, saya capture, saya kirim. Nih, saya lingkarin. Klik yang di sini. Buat apa? Apakah saya iseng doang? Enggak. Memang repot sedikit di awal, tapi sekali dia tahu gimana cara buka file, cara download file, dia berikutnya sudah bisa sendiri, dia bisa duplikasikan ke grupnya. Kalau enggak, semuanya tergantung saya. Bukan berarti saya enggak mau kerja, enggak mau bantu dia, bukan loh. Justru kok semuanya tergantung saya untuk urusan remeh-temeh begini, saya malah akan jadi apa? Sumbat botol. Anda pernah dalam jalan raya yang tiba-tiba macet banget, karena ternyata di depan jalannya tuh mengecil, cuman satu mobil karena setengahnya lagi dibangun, jadi semua ngantri satu-satu. Nah itu sumbat botol namanya. Begitu lewat situ, udah lolos lagi, kenceng lagi, ngerti nggak? Kalau saya tidak mau meluangkan waktu ngajarin grup saya hal-hal teknis seperti ini, saya akan jadi sumbat botol karena semuanya harus ngantri saya. Ya kok saya lagi bisa bantuin, kalau lagi keluar kota gimana, kalau lagi liburan gimana, kalau lagi sakit gimana, semuanya ngantri. Pak hari ini antrinya udah 400, besok udah 800 loh Pak yang mau buka TMIS Pak. Jelas ya, ini hal simpel. Ya, tapi maksud saya gini, orang baru oke lah Anda bantuin cek untuk awal masih oke. Tapi nanti begitu dia sudah mulai punya grup, dia harus bisa. Kenapa? Karena kalau buat saya sedang menyiapkan dia jadi leader besar, punya penghasilan besar, mencapai impiannya. Tujuan saya itu. Ya. Jadi Anda di situ nanti bisa lihat di menu omset real time, di tabel detail pohon placement, di situ nanti ada tabelnya dan jalur 1 Anda itu titik terdalamnya siapa, jalur 2 Anda titik terdalamnya siapa.
Titik terdalamnya itu bisa jadi punya Anda, grup Anda sendiri, bisa jadi lemparan dari upline loh, betul nggak? Ya kan, kalau upline nge-placement di bawah, dia yang kelihatan. Oke? Nah, jadi gini Bapak Ibu, teman-teman semua ya, Anda sponsori orang, Anda placement, Anda bangun 2 jalur, bakat dari bawah, jelas ya? Kalau kebakar, grup Anda semangat, grup Anda jalan, omset naik, bonus naik, aset terbentuk, itu tujuannya. Nah terus ada yang tanya, Pak, tapi daftar nama saya habis Pak. Semua sudah Pak. Pernah dengar nggak? Pernah. Semua sudah Pak. Kadang-kadang saya tanya, berapa? 3. Baru juga nawarin 3 orang. Ya, tapi kadang-kadang memang betul, dia sudah cukup lama dan benar-benar daftar namanya habis. Dia udah melebar, frontline-nya juga lumayan banyak, tapi setelah itu mentok. Katanya suruh melebar terus. Kalau daftar nama habis bagaimana? Yang pertama, pakai kekuatan buku daftar nama. Di langkah ketiga, di NDT kan dijelaskan, bikin buku daftar nama. Kalau Anda presentasi, keterangannya apa Anda catat di situ. Orang-orang yang sudah 6 bulan Anda presentasi, boleh Anda presentasi ulang. Atau Anda follow up ulang. Ya, tapi jangan baru 2 hari Anda datengin lagi, dipresentasi lagi, mabok dianya nanti. Kalau sudah 6 bulan oke lah. Kenapa? Karena dalam waktu 6 bulan itu biasanya sudah banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Bisa jadi keadaannya berbeda. Jadi waktu Anda presentasi, nangkepnya juga berbeda, keputusannya juga berbeda. Nah tipsnya bagaimana? Anda harus cerita sesuatu yang baru. Jadi jangan terlalu polos, aku udah 6 bulan nih mau presentasi kamu lagi ya. Kabur kalau cuma digituin. Ya, tapi Anda bisa cerita sesuatu yang baru. Misalkan, kemarin barusan konferensi lo di Jakarta, rame banget, perkembangan TNC luar biasa. Ya, ada ribuan orang datang. Bisa nggak saya ceritain sekali lagi? Beda loh. Nanti dia lihat. Kalau kelihatannya sama gimana? Dia udah lupa juga, udah 6 bulan. Ya enggak? Ya, jadi kalau sudah lewat 6 bulan, Anda bisa presentasi atau follow up lagi minimal. Banyak yang nanti hasilnya beda. Jadi didaur ulang. Jelas? Berikutnya, kalau selain itu apa Pak? Gimana caranya? Prospecting. Ya, Anda bisa prospecting. Sekarang gini, Anda kalau pergi ke mall atau pergi ke pasar, lebih banyak orang yang Anda kenal atau lebih banyak orang yang tidak Anda kenal? Lebih banyak orang yang tidak Anda kenal, betul nggak? Yang Anda kenal paling beberapa biji, itu pun kalau ada. Lebih banyak yang nggak dikenal. Nah sebetulnya potensi Anda adalah orang-orang yang tidak dikenal itu. Ada proses namanya prospecting, bagaimana caranya Anda kenalan, bikin buat janji, bahkan kalau sempat langsung presentasi di tempat, nah itu tapi dijelaskan di net yang lain ya, mengenai prospecting, Anda dengarkan. Tapi intinya dengan 2 ilmu ini, pakai kekuatan daftar nama dan prospecting, Anda tidak akan bisa berhenti melebar. Maksudnya Anda tidak akan pernah kehabisan daftar nama. Anda bisa jalan terus, jadi melebar bisa terus-terusan. Oke, kalau takut prospecting gimana? Tuh, kayak di gambar tuh, ngobrol coba dulu sama patung ya. Ya, cari patung yang bentuknya orang, coba Anda ngobrol. Selamat malam gitu. Anda latihan dulu prospecting sama patung, kalau patung sudah lancar baru cari orang beneran ya. Anda dengerin nanti prospecting ya. Nah, Anda melebar, placement, bakat dari bawah. Terus ada ilmu kedua yang perlu kita kuasai yaitu bekerja ke dalam. Kalau melebar itu hubungannya dengan frontline doang, betul nggak? Ya Anda sponsori orang, Anda placement, Anda sponsori, Anda placement, Anda sponsori, Anda placement, Anda bakar, Anda motivasi gitu. Nah kalau bekerja ke dalam itu gini, orang yang Anda sponsori mungkin akan ada yang nggak ngapa-ngapain, ada yang cuma konsumen, ada juga yang jalan, betul nggak? Nah yang jalan akhirnya sponsori orang juga, itu namanya kedalaman. Itu namanya kedalaman ya. Nah banyak orang akhirnya, Pak itu kan punya dia ngurus deh gitu, betul nggak? Seringkali itu yang kedengar. Nah ilmu bekerja ke dalam adalah seperti berikut. Jadi bekerja ke dalam itu adalah Anda mengurus grup yang di bawah frontline Anda. Di kedalaman, makanya disebutnya bekerja ke dalam. Istilahnya ngebor, atau ngebor ya, ngebor kan selalu ke dalam begitu. Ngebor di 2 jalur. Ilmu yang pertama, ilmu bekerja ke dalam yang paling penting adalah ini, you do it. Anda yang lakukan, bukan dolen Anda, bukan upline Anda. Tapi siapa? Anda yang lakukan.
Ya. Karena gini, Pak, itu kan saya udah nyponsori si AA punya downline, si FF. Si FF kan itu punya dia ngurusin deh gitu loh. Pertanyaannya, ya kalau si AA-nya bener-bener udah menguasai cara kerja. Kalau si FF-nya bagus dan AA-nya ngurusnya kurang bagus, FF-nya bisa berhenti, bisa hilang, kan sayang. Nah sekali lagi, jangan serahkan impian Anda ke orang lain. Ya, taruh impian Anda di tangan Anda sendiri. Gimana caranya? Anda kerja ke dalam. Jadi kerja ke dalam itu yang ngelakuin kita dulu. Saya dulu kerja ke dalam. Kita bekerja, grup ngikutin. Nah banyak terjadi adalah begitu grup berkembang, pola kerjanya berubah dari leader menjadi bos. Kalau leader itu kerja, grup ngikutin. Kalau bos tuh nyuruh-nyuruh. Kamu ya ngurus sana ya, besok bawa orang 5 orang ya, net fee harus 20 ya. Nah itu namanya bos. Nah banyak orang switch. Begitu grupnya berkembang, dia berubah jadi bos. Kerjanya nyuruh-nyuruh doang. Masalahnya belum tentu bawahnya sebagus dia waktu jadi leader. Begitu rontok jadi problem. Jangan, ingat bisnis ini 1, 2, atau 3 tahun dibangun. Bukan cuma 2 hari Anda nyponsori 2 orang terus diem. Ya itu kalau mau untung-untungan sih gitu loh. Perlu waktu 1 sampai 2 tahun. Anda kerja ke dalam, masuk ke dalam. Maka di dalam itu Anda akan ketemu dengan begitu banyak orang dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai jenis, berbagai bahasa kadang-kadang, ya. Bahkan bisa sampai ke luar negeri, iya akan lebar kemana-mana. Oke, jadi Anda yang ngelakuin, Anda dulu. Oh grup masih kecil loh, hajar semua, kalau saya suka bilang begitu. Kalau Anda masih bisa tanganin, handle semua. Kalau Anda sudah mulai nggak bisa nanganin, baru dipilih. Tapi selama masih bisa, handle dulu. Kenapa? Supaya Anda memastikan bahwa bisnis Anda jalan gitu loh. Apa ya, banyak orang tuh terlalu suka nyerahin ke orang lain. Ya upline saya gak bantu, berarti impian saya hilang. Ya downline saya berhenti, impian saya hilang. Aduh gimana sih, impian kok buat mainan gitu. Ya saya gak tahu ya impian Anda berharga gak gitu. Tapi impian saya waktu itu benar-benar berharga. Saya gak mau diserahkan ke orang lain. Ya jadi saya dulu yang kerjain, you do it. Ingat, bekerja ke dalam adalah rumus pertama, you do it. Anda dulu yang lakuin. Biarin grup lihat, grup akan meniru. Ya. Tips berikutnya, leader tertinggi bekerja di kedalaman membakar grup dari bawah. Leader tinggi itu masuknya ke bawah. Kemarin ada satu grup saya tanya ke saya, Bapak, bukan nanya lebih tepatnya, dia memastikan, Bapak sudah gak pernah home meeting lagi, one-on-one lagi kan? Gitu. Dia tanya. Jadi dia tanya, Bapak gak pernah home meeting lagi kan? Gak pernah one-on-one lagi kan? Kan udah gak kelas, panaga, director for diamond loh. Ya. Bapak kan udah gak levelnya dong one-on-one. Ya, home meeting kalau dikit juga, waduh gak pantas deh. Kan bener kan Pak ya? Saya cuma senyum aja. Maksudnya gini loh. Kalau saya mau bangun kaki baru, lu pikir kaki baru jatuh dari pohon mangga gitu? Peringkat 4 diamond, 5 diamond nanti executive director jatuh dari pohon mangga, tinggal saya petik. Enggak ada. Yang namanya bangun kaki baru, ya sama. One on one mau home meeting, saya naik mobil 2 jam, home meeting datang 1. Ya, kadang-kadang udah kumpul, nggak ada lagi. Lagi presentasi setengah, orangnya pulang. Ya. Saya bangun kaki baru naik motor juga. Naik motor Pak, iyalah. Dia punyanya motor. Mending kalau di Bandung, ini kan di luar kota. Ya sudah, dari motor saya naik motor. Saya tunjukin, direktur aja naik motor mau, masa lo gak mau? Iya kan, namanya bangun kaki baru ya kayak gitu, saya udah tahu. Kalau mau ngurusin kaki gede mah beda. Ngurusin kaki gede mah tinggal telepon, yuk bikin acara 1000 orang, dijemput, makan, di hotel, jemput lagi, ngomong-ngomong, pulang makan, tidur, pagi bangun renang. Itu ngurus kaki baru tuh. Ngurus grup baru, nah itulah. Udah janjian-janjian, batal. Udah sampai kotanya, batal coba. Udah sampai kotanya padahal.
Ini orang minta dikeremus-keremus kali ya. Kenapa? Grup baru nggak ada yang tahu namanya Director for Diamond. Apa itu Pak? Sama onde-onde bedanya apa? Nggak ada yang tahu peringkat tinggi mah. Makanya kadang saya bilang, lu datang deh ke pertemuan supaya tahu gitu loh. Kemarin ada dolen saya bilang, Bapak kan sering ke sini. Saya pikir director ya peringkat-peringkat gitu. Kemarin di Jakarta saya kan datang, saya kaget sekali. Bapak duduk paling depan katanya. Oh kena lo. Karena kalau sudah ngebangun guru baru nggak kelihatan Bapak Ibu. Ini siapa yang ngomong? Susi Susanti. Legenda bulu tangkis Indonesia. Dia pernah bilang, kalau di atas podium yang namanya juara itu juara. Juara dunia, dapat kalung medali emas, bendera kebangsaan dinaikin, lagu kebangsaan. Tapi setelah turun, saya jadi atlet biasa. Ya, sama. Yang namanya peringkat tinggi itu cuma di pertemuan. Kalau sudah bangun kaki baru, belusukan, di kedalaman, udah nggak ada namanya peringkat. Saya di pertemuan juga angkut-angkut meja. Peringkat baru peringkat bronze lion, silver lion, gold lion, ngangkut meja aja nggak mau. Ya elah, sini mejanya mana? Gua angkat nih, director ngangkat meja ya. Masa ngangkat meja aja nggak mau? Ya, leader ngasih contoh ditiru. Leader tertinggi bekerja di kedalaman, membakar grup dari bawah. Oke? Ingat, you do it. Lu lakuin sendiri. Kaki baru itu nggak bisa jatuh dengan sendirinya, nggak bisa dibangun dengan sendirinya, nggak bisa tumbuh dengan sendirinya, harus dibangun. Dan saya sudah tahu namanya bangun kaki baru itu sama seperti di awal. Ya tinggal mau seperti apa gitu. Tinggal kita mau ngebangunnya segede apa. Tapi setiap bangun kaki baru ya begitu itu ceritanya. Menyedihkan kan? Oke, nah Anda bekerja ke dalam, itu tujuannya apa sih? Sebetulnya tujuannya duplikasi Bapak Ibu teman-teman. Ya, tadi kan placement. Anda bekerja di kedalaman, bekerja melebar dan ke dalam itu untuk apa sih Pak? Tujuannya itu ini loh, untuk mencari beberapa calon leader. Mencari. Siapa di sini mau sukses? Angkat tangan. Kalau Anda keluar ngumpulin 10 orang Anda tanya, siapa yang mau sukses? Yang jawab ya berapa orang? Semua. Mungkin lebih. Ada 20 lagi yang datang karena dipikir bagi beras atau apa. Semua orang pengen sukses, tapi tidak semua orang benar-benar mau sukses. Kenapa? Karena sukses itu perlu kerja. Kalau mau jujur, semua orang kan malas, betul nggak? Ngaku aja lah. Ya, pengennya kita tidur, bangun pagi ada emas 1 karung di depan. Ayo bener nggak? Ayo. Yang kerja tuh yang kerja, pengennya Anda nggak usah kerja, tapi gaji tetap dapat, betul nggak? Ngaku aja lah. Saya juga pernah kerja kok. Semua orang itu dasarnya malas Bapak Ibu teman-teman, semua orang. Tapi kalau Anda benar-benar mau sukses, lupakan malas, nggak bisa. Ya, sama di grup Anda nanti, semua orang mau sukses. Kalau ditanya mau sukses, mau keluar negeri, mau beli mobil, ngirim orang tua umroh, mau banget. Besok pertemuan, nah itu loh Pak. Betul nggak? Iya. Kalau hasilnya semua orang mau, kerjanya nggak semua orang mau, makanya tidak banyak orang sukses. Kenapa orang nggak mau? Saya juga nggak tahu. Kalau saya sih mau sukses, iya kan? Kenapa orang kok gagal di bisnis ini? Jangan tanya saya, tanya dia lah. Iya kan? Ya, kalau saya mau sukses, karena saya udah tahu, Anda pengen hasil harus mau kerjanya. Itu satu paket. Anda pengen gaji, harus mau kerja, betul nggak? Anda kerja 1 bulan, Anda digaji, kan begitu. Anda petani, mau panen, Anda harus mau nanam dulu, ngasih pupuk dulu, nyiram tiap hari. Masa Anda nggak nanam maunya panen? Tetangga sebelah lagi yang Anda panen. Kan digebukin sekampung nanti. Betul nggak? Iya. Nah, maksudnya apa? Di grup itu banyak yang mau sukses, tapi nggak banyak yang benar-benar mau sukses. Yang Anda butuhkan hanya beberapa orang. Benar. Banyak orang bilang di bisnis ini kan perlu banyak orang. Enggak. Di bisnis ini, kalau Anda mau bangun aset besar, Anda hanya perlu beberapa orang yang serius. Tapi nyari orang yang serius ini tidak mudah. Perlu waktu. Waktunya berapa lama? Ya 1-2 tahun itu.
Makanya kalau Anda baru jalanin 2 hari, itu baru mulai. Kan udah dibilang prosesnya 1 sampai 2 tahun. Masa baru 2 hari ngomel? Kebayang nggak orang baru kuliah, baru 2 minggu, kok saya nggak lulus-lulus sih? Ini kampus apaan sih? Aneh kan? Aneh kan? Kampus apaan? Katanya kampus terbaik di Indonesia. Saya sudah kuliah 2 minggu. Masuk terus, bikin PR terus, kok nggak lulus-lulus? Susah dijawab kan orang kayak gitu. Mau dijawab apa coba? Nah sama di BCC kan udah dibilang, bangun aset itu perlu waktu. Mana bisa 1-2 minggu jadi, nggak ada. Perlu waktu. Oke, 1-2 tahun aja itu udah cepet banget. Itu aja mau ditawar lagi ya. Jadi maksudnya apa? Di grup akan ada yang serius, ada yang enggak. Nah, Anda hanya butuh beberapa orang yang serius nantinya. Makanya Anda perlu nyari bibitnya dulu. Istilah saya calon leader. Anda bekerja melebar, Anda placement, Anda masuk di kedalaman, itu tujuannya mau nyari orang sebetulnya. Nyari orang yang serius. Masalahnya kita nggak pernah tahu yang serius yang mana. Sebetulnya kalau di jidatnya ada tulisan kan enak ya. Ya kalau ini dilihat, wah ini cuma bintang 5, ini bintang 6, wah ini god lain ini lumayan ini. Wah ini director, di jidatnya ada tulisan gitu enak ya. Masalahnya kan nggak ada. Kita nggak pernah tahu yang mau jalan kayak apa, yang nggak jalan kayak apa, ini nanti terus atau enggak kita nggak pernah tahu. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita melebar dan ke dalam itu mau nyari leader. Dan ingat, leader selalu fighter, selalu pejuang. Cirinya apa? Cirinya gampang sebetulnya ya. One Vision sudah membantu Anda. Cirinya calon leader adalah dia ngikutin PBO. Jadi Anda di sini adalah calon leader di One Vision dan Tiansi. Jadi kalau Anda mau lihat grup Anda, mana yang serius ya? Kalau orangnya cuma 3 kan gampang, semuanya diurusin. Kan tadi saya udah bilang, selama Anda masih kuat urusin semua. Tapi begitu grup Anda sudah 50 orang, 200 orang, gimana mau ngurusinnya? Nggak bisa semuanya diurusin. Bukannya nggak mau, nggak bisa. Saya kalau mau ngurusin grup saya semuanya, udah stroke 2 hari, Sabang sampai Merauke minta bantuan terus. Betul nggak? Iya, sama. Anda nanti akan ngalamin juga. Anda harus, maksudnya gini, semua kita bantu sebisanya. Kan nggak mungkin tangan gua ke sana, kakinya ke sana, kan nggak bisa dibelah-belah. Jadi kita cuma bisa lihat mana yang serius itu yang dihabisin lebih banyak waktu, sisa waktu sambil jalan ngurusin semuanya gitu loh. Karena orang bisa berubah-ubah juga. Bulan ini aktif, bulan depan enggak. Yang bulan ini teler banget, bulan depan tiba-tiba kenceng banget. Sering banget kayak gitu, betul nggak? Iya. Jadi kita bantu sebisanya. Mana yang paling bagus kita habiskan waktu di situ supaya maksimal tujuannya. Ya. Nah, cirinya apa? Paling gampang, PBO aja. Awalnya tentu CP, kemudian Royal. Jadi Anda tinggal lihat aja mana yang Royal. Kalau Royal berarti serius, gitu aja. Itu cara paling gampang. Dan kalau Anda pengen upline Anda tahu bahwa Anda serius, gimana caranya? Ikutin PBO aja. Ya, Anda ngeliatin grup, lah Anda kan juga punya upline. Upline juga lagi ngeliatin mana yang serius nih. Betul nggak? Iya, upline Anda waktunya kan juga terbatas. Anda waktu jalanin bisnis ini sehari punya waktu berapa jam? 24 jam. Di sini ada bintang 8, waktunya berapa jam sehari? 24 jam. Saya 24 jam juga. Jadi ternyata dengan Anda naik peringkat, waktunya nggak nambah loh. Bonusnya naik, waktunya nggak nambah, nggak bisa nambah. Semenit aja nggak bisa nambah, sedetik aja nggak bisa nambah. Padahal grupnya tambah gede banget. Betul nggak? Nah waktu yang cuma seuprit itu mau diapain gitu, ngerti ya? Padahal kita kan juga harus tidur, makan dan seterusnya. Makanya kita milih dengan siapa kita kerja, dengan calon leader. Ya, Anda cari calon leadernya. Ingat semuanya dibantu, orang bisa berubah. Tapi kalau sudah ketemu calon-calon leader Anda, tugas Anda apa? Tempel mereka. Tempel mereka, bantu dan didik mereka supaya apa? Supaya mereka punya 2 jalur yang jalan. Jadi pertama proyeknya nyari dulu nih. Kalau udah ketemu tugas Anda, bantuin mereka. Supaya mereka, kok istilah saya gini, tugas Anda ini sebetulnya simple. Cari orang yang memang mau dibantu, rumusnya begini.
Anda hanya bisa membantu orang yang mau dibantu. Ruwet nggak nih? Saya ulang ya, Anda hanya bisa membantu orang yang mau dibantu. Pak, saya punya dolen Pak. Ini Pak, teman saya dari kecil Pak. Dulu miskin bersama saya Pak. Makan sepiring berdua, sering nginep saya di rumah dia. Dari hati saya yang paling dalam Pak, saya betul-betul kepingin dia sukses Pak. Ya, saya cuma bisa bilang, niat Anda bagus, tapi kalau dia sendiri tidak mau sukses, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nggak? Kita nggak bisa maksa orang. Ya, kita maksa dilaporin polisi nanti. Kita hanya bisa memotivasi. Jadi Anda hanya bisa membantu orang yang mau dibantu. Kalau dia nggak mau dibantu, Anda cuma habis waktu. Nungguin di depan rumahnya dari pagi sampai sore, belum bangun. Nanti bangun mau makan dulu, katanya mau meeting soalnya nih. Anda habis waktu, berarti orangnya memang nggak serius. Kan waktu Anda sia-sia gitu loh, ngerti nggak? Anda cuma punya waktu 24 jam, Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan. Jadi Anda harus kerja yang efektif kan? Ya, supaya waktu Anda nggak sia-sia gitu loh. Oke, ingat sekali lagi, semua tetap dibantu ya. Tapi kalau Anda sudah ketemu yang bagus, tempel. Tempel. Tempel bantuin dia, supaya dia punya 2 jalur yang jalan juga. Kenapa? Karena kalau dia punya 2 jalur yang jalan, dia happy, betul nggak? Bukan Pak Happy yang dari Bogor itu ya. Dia happy. Dia happy. Kalau dia happy, Anda happy, ngerti nggak? Kan di bukunya Robert Kiyosaki Business School, kan di situ disebutkan bisnis ini adalah bisnis untuk orang yang suka membantu orang lain. Nah, maksudnya tuh di sini, tugas Anda tuh nyari orang yang mau dibantu, tugas Anda tuh bantuin dia dulu. Bantuin dia, kalau dia bisnisnya jalan, jalurnya jalan, bonusnya gede, nggak usah dihitung, bonus Anda pasti gede. Tapi jangan cuma 1 orang. Kalau cuma 1 orang dilindas Anda nanti, ya. Anda punya 2 jalur yang jalan, bonus Anda pasti gede banget. Banyak orang nanya, Pak, gimana reward saya? Nggak usah mikirin lu sendiri. Coba lihat ke bawah. Grup siapa yang bisa dibantu? Kalau grup lu bonusnya gede, terima reward, nggak usah dibahas, lu pasti akan terima reward juga. Jelas ya? Cari orang yang mau dibantu, bantuin dia. Tugas Anda tempel dia, bantuin dia. Kalau dia happy, Anda happy. Makanya di buku ini perlu yang namanya alat bantu, buku netpi dan pertemuan. Kenapa? Karena Anda ke dalam, itu ketemu orang berbagai jenis, berbagai bentuk, betul nggak? Iya. Kalau sekarang Anda misalkan mahasiswa, grup-grup Anda awalnya masih mahasiswa semua. Tapi nanti begitu Anda kalau mahasiswa kan masih bisa, halo bro, gimana? Besok kuliah, yuk sebelum kuliah mau meeting, misalkan begitu, masih bisa. Tapi tiba-tiba si teman Anda ini nyponsori bapaknya, pengusaha terkenal di kota itu umurnya 60 tahun, pengusaha sukses, pabriknya banyak. Gimana Anda mau memotivasi dia? Ayo om bro, kita datang pertemuan om. Ngerti nggak? Makanya di One Vision, kenapa disuruh datang pertemuan, baca buku-buku positif, dengerin netpi? Karena itu, Anda di kedalaman, Anda nggak akan pernah ngerti ketemu sama siapa. Anda bisa ketemu orang yang cerewet banget, ada yang pendiam banget, ada yang galak banget tapi luar biasa, ada yang kalemnya luar biasa. Ada yang banyak ngomong, ada yang ini, macam-macam. Bentuk orangnya macam-macam, justru itulah uniknya bisnis ini. Setiap kali saya bangun kaki baru aja, pasti ketemu yang baru-baru lagi kok, lucu-lucu lagi. Pengalaman baru, bener. Ya tipe-tipenya gitulah, sanguin, koleris, melankolis, flekmatis, baca buku personality plus ya. Tapi tetap ada bedanya gitu loh. Menarik, makanya bisnis ini menarik sampai nanti. Anda mau sampai ngebangun berapa kaki juga tetap akan menarik nantinya ya. Jadi manfaatkan alat bantu untuk mempersiapkan diri Anda sendiri juga. Karena kalau Anda nggak bisa ngurus grup Anda, mental nanti. Ya, Anda biasa mainnya di mahasiswa, ketemu ibu-ibu bingung, ketemu bapak-bapak bingung, ketemu pengusaha bingung, ketemu orang tua bingung. Yang orang tua juga sama, isinya grupnya orang-orang tua. Begitu ketemu mahasiswa, bingung dia ngomongnya apa. Ya, belajarlah. Saya juga belum sempurna, saya juga belajar terus Bapak Ibu teman-teman. Ya, tapi semakin fleksibel Anda, semakin Anda bisa kerjasama dengan banyak tipe orang, semakin luas lingkup Anda nantinya.
Ya, karena di kedalaman tuh betul-betul Anda nggak bisa ngira. Beberapa grup saya yang aktif itu kedalaman sekian belas loh. Nggak aktif, 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 aktif. Ayo, kita nggak bisa milih siapa yang aktif. Yang aktif ya dia. Ya sudah, kita kerjasama dengan beliau. Ya, manfaatkan alat bantu. Bekerja di dalam. Nah ini penting sekali. Melebar dan ke dalam. Bisnis ini tidak akan bisa berhenti selama kita mau bekerja melebar dan ke dalam. Banyak orang bilang, hahaha, grup saya rontok Pak, upline saya berhenti Pak, lagi males Pak, dan seterusnya. Enggak bisa. Bisnis ini udah habis Pak, enggak. Bisnis ini tidak akan bisa berhenti sebelum kita, bisnis ini tidak akan bisa berhenti selama kita mau bekerja melebar dan ke dalam. Bisnis ini di tangan kita sendiri. Itu ada gambar bagus sekali, pompa zaman dulu. Masih ingat ya? Kok zaman sekarang mungkin Anda jarang lihat kali ya? Ya, pompa zaman dulu. Masih ada nggak sekarang ya? Masih ada juga ya? Udah jarang tapi ya. Maksudnya pompanya yang harus ditekan berulang-ulang sampai awalnya airnya nggak keluar toh? Kan itu nyedot dari bawah kan? Nyedot air dari bawah, harus berulang-ulang sampai akhirnya airnya keluar ngocor. Kalau airnya udah keluar, biur gitu, Anda tinggal cari ember. Kalau airnya udah ngocor, Anda tinggal gerakin tungkainya tuh, gerakin dikit-dikit aja airnya udah kencang lagi gitu. Ya, kalau airnya udah mulai mau kempes, mau tinggal sedikit, Anda tinggal gerakin dikit aja udah jalan lagi. Nah, bisnis ini seperti itu. Awalnya Anda mompa, itu berat. Kenapa? Karena ini bisnis baru buat Anda. Anda masih sendirian, nyponsori 2 orang, ambil paket, ya kan? Lagi mulai bangun dari awal, kan 1-2 tahun. Awalnya berat, dan mungkin tangan Anda pegel. Pegel Pak, iya kan mau aset katanya. Ya terusin lah mau gimana? Iya kan? Pak, tapi lapar Pak. Iya kan katanya punya impian, tahan dulu lah sebentar. Ya kan? Ya, di titik tertentu itu air akan keluar, asetnya akan keluar. Dan sekali keluar itu akan keluar terus Bapak Ibu teman-teman semua. Ya. Nah, aset sudah keluar itu tetap perlu ada maintenance. Tetap perlu ada pemeliharaan. Jangan dikira yang namanya banyak orang mikir passive income itu nggak ngapa-ngapain. Robert Kiyosaki kalau Anda baca bukunya, dia juga cerita, dia banyak main properti. Dia punya properti di mana-mana, itu pun tetap harus ada maintenance. Nanti kalau Anda punya properti pun, itu tetap mesti diurus, memang nggak tiap hari. Ya, mungkin sebulan sekali, dicek, misalkan ada yang bocor, TV-nya rusak. Saya kan punya beberapa apartemen disewain dan seterusnya. Ya lagi jalan-jalan ke Australia ditelepon, kulkasnya rusak. Bete juga ini, lagi liburan. Ya, akhirnya saya ketemu orang yang bisa bantuin ngurusin gitu loh. Tapi maksud saya yang namanya aset perlu maintenance. Ya, memang nggak tiap hari, sekali-sekali aja, tapi itu diperlukan. Nah sama seperti pompa ini tadi. Airnya yang kotor itu, yang keluar terus itu, tetap perlu Anda pertahankan airnya dengan situasinya itu tetap sekali-kali perlu Anda pompa sedikit-sedikit gitu. Tapi kan udah jauh lebih ringan, betul nggak? Udah jauh lebih ringan gitu loh. Ya, nah yang sering terjadi, dia pompa kenceng, airnya ngocor. Terus airnya lama-lama makin kecil kan? Setelah airnya makin kecil, yang disalahin embernya. Wah ini pompanya nih kurang ajar memang, ini pompanya pompa nggak bener nih. Pompanya mana? Nggak ngasilin lagi, ini embernya ditendang, tueng ke atas. Semuanya disalahin. Padahal yang harus dilakukan sebetulnya tinggal pompa dikit aja. Melebar ke dalam, melebar ke dalam, melebar ke dalam. Dengan Anda maintenance, merawat aset Anda ini, aset Anda kan jalan terus gitu loh. Ya, jadi itu melebar dan ke dalam. Dengan Anda melebar dan ke dalam, ini mempertahankan aset Anda untuk jangka panjang. Memang nggak akan tiap hari, nggak seperti dulu waktu bangun awal. Jauh sekali kerjanya, tapi tetap perlu sekali-sekali. Itu namanya aset dan passive income. Ya, jadi selama Anda mau melebar dan selama Anda mau ke dalam, bisnis Anda nggak akan pernah berhenti. Pak Rudi Muhammad Nur pernah cerita, dia bilang, ya selama Anda masih mau presentasi, bisnis Anda nggak akan pernah bisa berhenti. Beneran, nggak akan bisa berhenti. Yang memutuskan bisnis ini berhenti atau enggak siapa? Ya Anda sendiri. Bukan salah TNC-nya, bukan salah upline Anda, bukan salah downline Anda sendiri yang memutuskan berhenti gitu. Dan ya, saya pikir itu betul sekali. Gitu. Semuanya tergantung kita kok. Ya, udah bangun grup, kadang-kadang namanya orang ya, ada yang tiba-tiba berhenti. Ya enggak apa-apa, bangun lagi.
Kenapa? Karena Anda sudah punya pengalaman membangun grup, betul nggak? Anda bangun grup yang berikutnya pasti akan lebih bagus lagi, betul nggak? Mana ada bangun sekali langsung berhasil, jarang juga. Saya pernah makan di Bandung Selatan, saya makan sama Dole di satu restoran Sunda, bambu-bambu gitu ya. Saya lihat, rame banget, ayam, terus ikan begitu kan. Terus sama Dolen saya, terus saya bilang, wah bagus juga ini ya, rame juga ya. Terus dia bilang, ya Pak rame banget Pak. Ini restoran dia yang keempat. Yang ketiganya tutup semua Pak. Setelah keempat baru rame. Itu namanya bisnis. Ya, itu namanya bisnis. Perlu proses, perlu maintenance. Hebatnya di bisnis Tian sih apa? Waktunya pendek, cuma 1-2 tahun. Ya, 1, 2, 3 tahun asal Anda seriusin jadi kok. Setelah itu cuma maintenance sedikit aja. Kayak pompanya itu loh, cuma dituil-tuil doang, udah jalan terus kan. Ya kan, kalau pompa air kan, kalau udah jalan kan cuma diginin-ginin doang. Enteng banget gitu. Ya, jadi semua tergantung kita. Nah, sekarang melebar dan ke dalam, kita bicara hasil sekarang. Kalau nggak bicara hasil nggak seru ya. Ya, bicara bonus nih. Ya. Bapak Ibu teman-teman, kalau Anda memang pengen serius di usaha ini, tugas Anda nomor 1 paling tidak Anda mulai menjadi calon leader. Ya, kategori calon leader supaya upline Anda tahu bahwa Anda serius. Supaya kalau upline Anda tahu Anda serius, upline Anda kan lebih banyak waktu untuk membantu Anda, betul nggak? Iya kan? Nah, yang disebut calon leader apa kalau untuk orang baru? Anda perlu segera CP dan minimal memiliki bonus 2 juta per bulan, plus minus, kira-kira lah. Ya kalau 1,8 masih oke lah. Tapi kalau 13.500 ya aduh jauh banget. Ya, jadi secepatnya Anda bisa punya bonus 2 jutaan. Supaya Anda masuk kategori calon leader lah. CP tapi yang bonusnya 2 jutaan. Kenapa bonus ini penting? Karena dengan bonus 2 jutaan Anda bisa pakai bonusnya itu untuk membiayai bisnis ini sendiri. Ya, Anda bayangin banyak suami istri tengkar karena pasangannya bilang, ini bisnis luar biasa loh, ini bisnis besar, kita akan sukses. Bu, minta duit Bu, buat datang pertemuan. Gimana caranya kita mau ngomong ini bisnis besar kalau hasilnya nggak ada? Kalau kita bicara bisnis, hasilnya apa? Bonus, betul nggak? Jadi Anda harus bisa tunjukkan juga bahwa bisnis ini ada hasilnya. Jadi target Anda nomor 1 adalah punyalah bonus minimal 2 juta aja, 2 jutaan aja. Udah cukup. Untuk awal ya, memang belum bisa untuk beli ini, beli itu belum. Tapi paling tidak bisnis ini bisa hidup sendiri. Anda beli buku, pertemuan, net fee, ongkos bensin, telepon, bla bla bla, 2 juta masih sisa lah. Betul nggak? Ya, bisnis ini bisa menghidupi bisnis ini sendiri. Jadilah CP dan punya bonus 2 jutaan per bulan. Dapatnya dari mana? Dari bonus di awal tadi yang besar apa? Bonus sponsor dan bonus pasangan. Sama satu lagi, melayani konsumen. Ya, konsultasikan ke upline Anda. Saya tidak bahas di sini. Ya, tapi dari melayani konsumen dan Anda membangun jaringan melebar dan ke dalam, Anda kejar bonusnya 2 jutaan. Plus jadi CP. Penting. Ada grup yang sukanya kumpul. Enggak apa-apa Pak, kita yang penting sering kumpul. Kita membangun kekeluargaan, kebersamaan, berpelukan. Oke, saya juga setuju kebersamaan penting, kekeluargaan penting, kita bangun kebersamaan, asik juga. Tapi kalau perutnya lapar lama-lama ngomel juga gitu loh. Iya kan? Karena kita bicara ini bisnis, ya kalau paling tidak ada hasilnya. Nah minimal Anda kejar 2 juta deh. Konsultasikan ke upline Anda ya. Supaya bonus Anda 2 juta gitu loh. Kalau mau disebut orang aktif ini kan udah CP semua nih. Nah tapi Anda harus naikkan level Anda. Anda calon leader nih. Bonus Anda 2 jutaan gitu. Ya, bonus Anda 2 jutaan. Konsultasikan ke upline. Pak upline, saya mau bonus saya 2 jutaan gimana caranya? Ya dari nyponsori orang, bangun 2 jalur sama melayani konsumen. Pasti bisa. 2 jutaan. Oke, bonus saya juga dari awal segituan kok. Ya, calon leader. Nah, setelah itu Anda bangun ini ngejar tahap 1. Ya, istilah saya tahap 1. Tahap 1 itu Anda membangun 2 jalur, Anda kejar supaya omset per jalurnya nanti 50 dan 50. Minimal dua-duanya 50. Biasanya kalau yang keduanya jalur kedua 50, yang jalur 1 udah lebih gede sih biasanya ya. Jadi Anda kejar jalur keduanya aja 50. Karena kalau Anda punya jalur kedua 50, bonusnya biasanya udah mendekati 10 jutaan. Nah kalau 10 jutaan udah mulai seger, betul nggak? Ya itu sudah kira-kira gaji manajer awal lah istilahnya ya. Manajer tahap-tahap awal begitu. Anda sudah bisa, ya untuk biaya bisnis ini sendiri pasti bisa.
menabung bisa ya, beli motor lah mungkin 2 bulan sekali beli motor satu bisa. Setahun Anda bisa punya showroom motor nanti kan. Ya, udah lumayan ada hasilnya. Kalau ada reward ya 1-2 biji kesangkut lah gitu. Ya, jadi Anda kejar supaya tahap pertama Anda kejar supaya 2 jalurnya jalan, melebar dan ke dalam 2 jalurnya jalan, supaya jalur keduanya 50, ya 50-50 minimal. Supaya bonus Anda 10-an. Tapi sebelum 10-an kan 2 jutaan dulu. Jelas ya? Anda 2 jutaan dulu. Kalau udah gitu, bangun 2 jalur, bakarin, supaya Anda punya bonus 10 jutaan. Oke, itu tahap 1. Setelah tahap 1 selesai, nah baru kita bicara lengkapnya sekarang. Tahap 1 selesai, itu dari pengalaman, itu mendekati bintang 7. Bintang 7 atau bintang 8. Ya, masih ingat tadi di awal? Bonus perkembangan besar dari awal. Bonus penjualan besar mulai kira-kira bintang 7. Nah, di sini mulai kita bahas. Kalau Anda tahap 1 sudah lewat, baru kita ngebahas nanti bonus penjualan. Saatnya untuk melipat gandakan bonus nih. Bonusnya supaya dapat dari perkembangan dan dari penjualan. Jadi kalau tahap 1 sudah selesai, nah ini kondisinya bisa beda-beda setiap orang. Tapi paling tidak saran saya jalur 1 dan jalur 2 itu 50 dan 50 itu baru tahap 1 selesai. Kalau belum selesai fokusnya jalur dulu. 2 jalur dulu aja deh gitu. Ya, Anda placement, Anda melebar ke dalam supaya cepat jadi. Oke. Kalau tahap 1 sudah selesai, konsultasikan, baru kita bahas membangun kaki sekarang. Makanya di One Vision itu membangun aset 2 jalur 4 kaki. Tapi di awal kita ngomongnya 2 jalur dulu nih. Kenapa? Karena marketing plan kita ini luar biasa. Tapi ada kekurangannya juga, kok dijelasin lengkap panjang. Kalau mau nyoba, boleh Anda nanti jelasin marketing plan kita lengkap ke prospek baru. Saya pengen tahu wajahnya kayak apa. Ya, dari pengalaman saya tidur malah orangnya. Ya, gimana cara makan gajah goreng? Tahu gajah segede apa? Terus digoreng, goreng kemeripik asin. Cara makannya gimana? Gajah segede gitu. Cara makannya segigit demi segigit, ya kan? Kalau kita mau buka mulut segede-gedenya mau nelen gajahnya, bisa sobek mulutnya gitu, ya kan? Segigit demi segigit sama. Marketing plan kita ini luar biasa, tapi kok dijelasin lengkap agak panjang. Akan lebih bagus kalau disajikan segigit-segigit gitu loh, sepotong-sepotong. Nah yang pertama karena bonus besar di depan adalah bonus perkembangan, kita sajikan perkembangan dulu. Fokus jalur dulu, nggak usah fokus yang lain. Jalur dulu aja. Kalau 2 jalur beres, omset bisa 50-50, baru kita ngomong kaki. Karena pada saat itu bonus penjualannya sudah mulai besar. Ya, nantinya ini singkatnya aja ya, karena lebih lanjut Anda perlu konsultasi. Pilih 4 kaki terbaik di 2 jalur yang telah ada. Jadi Anda membangun 4 kaki itu di 2 jalur tadi. Jadi jalurnya belum nambah dulu. Ngerti ya? Di 2 jalur itu, kan Anda punya banyak front di sini, punya banyak kaki yang jalan di situ tuh, tumpuk-tumpuk. Anda pilih 4 yang terbaik kakinya. Pilih 4 yang terbaik. Setelah itu Anda fokus melebar dan ke dalam di 4 kaki itu. Jelas ya? Jadi fokusnya udah bukan jalur tapi di kaki. Kenapa? Karena Anda kalau membangun 4 kaki ini otomatis 2 jalurnya pasti jalan. Jelas ya? Karena 4 kaki Anda kan di 2 jalur ini. Ya? Kebayang ya? Fokusnya aja berubah. Fokusnya ke kaki. Bangun 4 kaki. Pilih 4 kaki terbaik di 2 jalur yang telah ada, bekerja melebar dan ke dalam di 4 kaki tersebut. Tapi ingat ya, 4 kaki yang Anda pilih, itu kaki yang dari grup Anda sendiri, bukan punya upline yang di placement loh. Kalau yang punya upline di placement itu bukan punya Anda, itu punya upline itu. Ini supaya jangan salah aja. Terus Anda fokus membangun 4 kaki, sampai apa? Sampai jadi. Yang disebut jadi itu apa Pak? Pak, saya punya kaki, wah omsetnya udah 10 juta Pak, wah udah beres, ada leader bagus di situ, saya tinggal beres Pak. Belum. Kalau kita bicara mau bangun aset, kita bicara passive income untuk jangka panjang, ya. Ini kita bicara aset untuk jangka panjang ya. Oke, yang Anda perlu bangun 1-2 tahun. Yang disebut kaki jadi adalah kaki tersebut punya minimal 2 crown di situ. Dan omsetnya minimum 100. Itu kalau buat saya baru disebut kaki jadi. Ada 2 crown di situ minimal dan ada omset 100. Wah, kalau gitu masih jauh Pak. Loh, nggak apa-apa, kan Anda proses menuju ke sana. Kalau Anda sudah nyampe ke situ, itu udah jadi soalnya, tinggal maintenance saja. Targetnya ke situ. Ya, Anda bangun 4 kaki,
masing-masing kakinya itu nanti Anda kejar supaya 2 kron dan punya omset minimum 100 saja. Kenapa? Karena kalau 4 kakinya seperti itu, terduplikasi, Anda bisa God Lion dan bonusnya ya paling enggak sekian puluh ada pasti. Mendekati 100 mungkin. Oke, jadi itu yang disebut kaki jadi. Karena kalau buat saya, 5 kaki setengah jadi dengan 1 kaki jadi, lebih bagus 1 jadi. Kenapa? Karena kaki jadi, kena angin, kena apa, enggak akan masalah. Kaki setengah jadi, kena angin dikit hilang semua. Kena angin money game gitu, hilang gitu. Ya, kalau kaki jadi, kena angin, ya paling rontok-rontok sedikit, detoksifikasi, buang racun. Ya, tapi setelah itu kuat lagi. Ya, jadi penting untuk kita bangun sampai jadi dulu. Karena kalau udah jadi, kenapa perlu ada 2 kron? Artinya inilah leadernya, inilah jagoannya, inilah jenderalnya gitu loh. Jangan 1, minimal 2. Jangan 1 kurang. Ya, minimal 2. Itu disebut jadi. Jadi ini saya cerita tujuannya kemana. Kalau Anda punya kaki yang sudah nyampe ini ya berarti kakinya udah jadi, tinggal maintenance. Udah bagus.